Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada hari yang ke-22 pada Ramadan 1443 Hijriah. Bagi saudara-saudara kita yang mulai sebelumnya, berarti hari ini adalah hari yang ke-23 dan malam yang ke-24. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar kita, ibadah kita, amalan soleh yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan terus untuk istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat Nabi kita untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah dan ada ibu ya, ibu-ibu bapak sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 5 karakter orang-orang yang memiliki kepedulian kepada manusia lain. Saya kemarin pernah menyampaikan, kalau kita ingin taat kepada Allah, maka hadirkan Allah dalam hati kita. Tapi kalau kita ingin merasa memiliki bahwa kita tidak hidup sendiri, maka hadirkan orang lain dalam hati kita. Nah, di dalam Al-Quran paling tidak ada 5 karakter orang-orang yang bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Kalau 5 ini tidak ada, maka dia tidak hidup sesungguhnya, karena dia akan hidup untuk dirinya sendiri. Ya, egois, ya, maunya sendiri, emangnya gue pikirin gitu. Apa itu EGP ya? Ya, maunya gue pikirin. Dia hanya memikirkan hidupnya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, dan apalagi di hadapan Allah dia dianggap tidak baik. Karena orang yang baik itu di dalam Al-Quran, mereka harus membangun hubungan antara Allah dengan dia dengan Allah dan dia dengan manusia, ya. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran itu selalu ada hubungan dialektika antara Rabbaniyah, Insaniyah, dan Nafsiyah. Ada 3 itu, ada Rabbaniyah, ada Insaniyah, dan ada Nafsiyah. Bagaimana kita membangun hubungan baik kepada Allah dalam bentuk ketaatan kita, ibadah, puasa, sholat, zakat, haji, itu adalah membangun ibadah yang terkait dengan Rabbaniyah, ya, Rabbaniyah. Nah, tetapi di samping itu kita juga harus membangun hubungan dengan Insaniyah, sesama manusia. Tidak bisa orang hanya baik secara ibadah, dia rajin sholat, dia rajin zakat, tapi jahat sama orang lain. Itu juga tidak bagus, karena di dalam Al-Quran hubungan itu harus dibangun, dialektika itu ada antara Rabbaniyah, yang kedua adalah Insaniyah, dan yang ketiga baru dia harus mentafakuri dirinya sendiri. Itu disebut dengan Nafsiyah, ya. Orang kalau tidak pernah melihat dirinya, biasanya dia tidak mengerti siapa dirinya. Maka di dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, berbahagialah seseorang yang mengerti kadar dirinya. Subhanallah itu. Berbahagialah seseorang yang mengerti dengan kadar dirinya. Orang yang tidak paham dengan kadar dirinya, biasanya dia tidak mampu menghitung-hitung dirinya. Padahal nasihat daripada Umar itu adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah nonton sinetron enggak, Pak? Sering nonton sinetron? Biasanya nonton sinetron tuh mak-mak ya, ibu-ibu gitu ya. Jadi sinetron itu hasil yang ditayangkan itu tuh kan hasil ada dubbing, ada editing, ya tak? Ada sensor, ya.
Kalau ada yang suaranya nggak jelas didubbing gitu ya. Kalau ada adegan-adegan yang tidak baik diedit, itu disensor, barulah ditampilkan sesuatu yang bagus, yang indah. Bahkan orang yang jelek suaranya pun jadi bagus, yang banyak jerawatnya pun kelihatan jadi mulus ya. Itu kan proses sensor dan editor itu. Barulah ditampilkan kepada khalayak ramai dengan sesuatu yang sangat perfect, yang sangat bagus sekali. Nah, itu proses menampilkan di hadapan manusia. Ya, kata para ulama kan, kalau sekarang kita menghubungkan diri kita dengan diri kita bisa mengedit yang tidak benar. Tapi kalau sudah di hadapan Allah nanti tidak ada lagi proses editing. Semua yang ada adalah pertanggungjawaban. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang itu nanti akan dihisab. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kita kalau sudah di hadapan Allah itu nggak bisa diedit sudah. Maka itulah hubungan yang disebut dengan syaksiyah atau nafsiyah. Jadi dalam Al-Qur'an itu dialektika antara rabbaniyah, insaniyah dan nafsiyah itu sangat ketat sekali. Dan bahkan di dalam ilmu tasawuf itu kan antara rabbaniyah kalau nafsiyah, kemudian apa satu lagi? Insaniyah, itu kan kauniyah, itu kauniyah kealaman ya kan. Jadi dalam hidup ini cuma dua sebenarnya. Ada rabbaniyah, ada kauniyah. Nah, kauniyah itu tadi nafsiyah dan insaniyah. Ya, nafsiyah dan insaniyah. Nah, hubungan besarnya itu antara rabbaniyah dengan kauniyah. Maka dalam hidup itu cuma dua, Pak. Kalau bukan kauniyah ya rabbaniyah, ya. Ada yang memang Allah aja yang mau. Kalau tidak, nggak bisa. Nabi Adam alaihissalam nggak punya bapak dan punya ibu, tapi jadi manusia. Karena apa? Karena Allah yang mau. Rabbaniyah namanya. Maryam wanita baik-baik, tiba-tiba hamil, lahir seorang anak namanya Isa. Isa begitu dilahir, untuk mengklarifikasi bahwa ibunya itu bukanlah wanita yang jahat, dia ngomong. Kan di dalam Al-Quran itu dalam surat Maryam, begitu Maryam hamil, dia bilang, ya Rabb, bagaimana mungkin saya hamil? Walam yamsasni bashar, sementara saya belum pernah disentuh oleh wanita, laki-laki manapun. Ya, kata Allah melalui malaikat, nanti kalau ada orang yang mengajak kamu lagi berbicara tentang kehamilanmu, bilang sama dia bahwa saya lagi puasa. Jadi salah satu makna puasa itu menahan, tidak berbicara juga puasa. Tapi di dalam Al-Quran itu, kalau puasa yang syar'i itu disebut dengan siam. Tapi bapak puasa tidak bicara, itu disebut dengan saum. Ada dua itu. Ada sauman, ada siam. Kalau puasa dalam konteks ibadah syar'i disebut dengan siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siam yang dimaksud itu apa? Menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, Maryam waktu hamil itu diajak, ya Maryam, makana abuki imra'as sau'in wa makana ummuki baghiyya. Wahai Maryam, bapakmu bukan pelacur, ibumu juga bukan pelacur. Kenapa kau bisa hamil tidak punya suami? Lalu kata dia, inni nazartu lirrahmani sauman. Dia tidak mengatakan apa? Siaman, tapi dia mengatakan apa? Sauman. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Saya bernazar kepada Tuhan saya sauman. Saum itu artinya menahan puasa. Apa puasanya Maryam waktu itu? Saya tidak akan bicara dengan siapapun. Sehingga begitu anak itu lahir, untuk mengklarifikasi bahwa ibunya bukanlah wanita jahat sebagaimana dituduhkan selama dia hamil. Bahkan saking frustasinya Maryam itu, Pak, dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan
mansiya, itu dicerita panjang dalam surat Maryam. Ya, andaikan saya ini mati saja, mungkin saya akan dilupakan orang. Kan biasa kita begitu Pak ya. Kalau persoalan hidup lagi tinggi ya, persoalan luar biasa, apa kita Pak? Andaikan saya mati sajalah. Kuntu nasyan mansiya, saya akan dilupakan orang. Nah, kenapa Maryam bisa melahirkan tanpa ada suami dan Isa bisa bicara di waktu masih kecil? Itu bukan iradah kauniyah, tapi iradah rabbaniyah. Hanya Allah yang bisa. Nah, oleh karena itu seluruh konteks agama, baik itu dalam bentuk narasinya ataupun dalam bentuk dogmanya ataupun dalam bentuk aplikasi amaliyahnya, itu hanya dua saja. Kalau bukan karena dia adalah rabbaniyah, atau kalau mungkin bukan dia kauniyah. Kauniyah itu ya insaniyah dan nafsiyah. Wah, ini pengaji kita tasawuf ini ya. Bagi ya. Ya. Ya kalau bukan nafsiyah ya kauniyah, ya kan? Nafsiyah bukan, kalau bukan insaniyah ya nafsiyah, itulah kauniyah. Kauniyah itu alam. Kalau bukan diri kita ya manusia sekitar kita. Kan begitu, Pak? Ya. Kita ini kalau mampu membaca diri kita, biasanya kita mampu membaca orang lain. Tapi kalau kita lupa dengan diri kita, biasanya kita gampang untuk menilai orang lain. Nah, di dalam Al-Qur'an, dalam konteks bagaimana seorang itu bisa membangun hubungan kauniyah, dalam arti dia bisa nafsiyah dan bisa insaniyah tadi, paling kurang ada 5 tuh di dalam Al-Qur'an yang harus kita tanam baik-baik supaya kita bisa hidup berdampingan dengan alam sekitar kita. Yang pertama, kata Al-Qur'an, Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan, kata Al-Qur'an, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang-orang yang bisa hidup berdampingan dengan orang lain itu sifat pertamanya adalah yamsuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini tidak menyombongkan dirinya. Haunan, rendah hati. Beda antara rendah diri dengan rendah hati. Yang dibenarkan itu rendah diri apa rendah hati? Yang disuruh itu rendah hati, bukan rendah diri. Enggak perlu kita rendah diri di depan pejabat, Pak. Ngapain kita rendah diri di depan gubernur, depan presiden? Enggak usah. Kita tidak disuruh rendah diri, Pak, tapi kita disuruh rendah hati. Kalau kita rendah hati, kepada yang tua kita akan hormat, kepada sesama kita akan saling menghargai, dan kepada yang lebih muda kita akan menyayangi. Sehingga Nabi mengatakan, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Nah, orang yang rendah hati itu dalam Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang dicinta Allah itu yang bisa hidup berdampingan dengan orang lain adalah mereka yang yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini hatinya rendah. Hati rendah bukan berarti miskin. Hati rendah bukan berarti tidak boleh pakai baju bagus. Hati rendah bukan berarti tidak boleh pakai mobil bagus, silakan. Tapi hati rendah itu adalah meyakini bahwa apa yang kita miliki hari ini dan diri kita sendiri tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ibadah saya mantap, bahasa ibadah saya luar biasa. Jangan dulu kau anggap ibadahmu bagus. Di atas ibadahmu itu ada orang yang lebih mulia daripada kamu. Kan begitu, Pak? Sehingga dalam ilmu tasawuf ya, tangisan seorang pendosa itu terkadang lebih mulia di hadapan Allah daripada rianya orang yang ahli ibadah. Tangisan orang pendosa itu lebih mulia di hadapan Allah daripada rianya orang yang ibadah. Orang yang tadi malam berbuat dosa, bergelimang dengan judi, bergelimang dengan maksiat, pagi-pagi dia menyesal, ya Rabb, dia ambil air wudhu, kemudian menangis jadi-jadinya di hadapan Allah, dan dia merasa hina di hadapan Allah. Barangkali itu lebih bagus daripada orang yang tadi malam ibadah luar biasa, sholat malamnya, ibadah malamnya, tapi pagi-pagi dia update status, alhamdulillah tadi malam 12 juz,
ya. Terus ya saya sholat tahajudnya masya Allah. Kemudian saya berbahagia dengan orang tua saya. Saya panggil anak yatim semua. Mana kira-kira yang lebih mulia daripada Allah kira-kira? Tangisan orang yang bertobat kepada Allah itu lebih mulia daripada ibadah yang penuh dengan riya tadi itu. Ya. Jadi kita ini dianjurkan yamsuna alal ardi hauna. Kita bisa berhadapan dengan orang lain kalau hati ini rendah. Makanya orang sombong itu Pak nggak mau dengarkan orang ceramah atau nggak mau dengarkan nasihat orang. Ya. Jadi orang yang sombong itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya wow, merasa dirinya super, sehingga tidak butuh lagi masukan daripada orang lain. Itu orang sombong. Makanya kenapa dalam Quran ciri-ciri orang yang dicinta Allah itu, sebelum Allah bicara tentang malam dia bertahajud, kemudian dia berzakat, kemudian dia berinfak. Kenapa Quran mengatakan pertama kali itu adalah yamsuna alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Karena orang rendah hati itu kepada Allah dia tawajuh, kepada sama dia akan welcome. Gitu kan? Orang rendah hati itu kepada Allah dia luar biasa, Pak. Ya Rabb, saya ini belum ada apa-apanya ibadahku ya Allah. Walaupun dia ahli yang taat. Ya Allah, sedekahku belum ada apa-apanya ya Allah. Walaupun sebenarnya udah banyak sedekahnya. Tapi di hadapan Allah dia pikir belum ada apa-apanya ya Allah. Karena rendah hati kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam surga itu kata Ibnu Abbas ya, itu ada sebuah derajat ya, derajat yang paling tinggi di surga itu tidak bisa didapat dengan kecuali dengan 100 tahun ibadah, sholat, 100 tahun zakat, 100 tahun tahajud, 100 tahun ibadah yang lain. Bayangkan, umur kita berapa Pak? Sini kan belum ada yang 100 tahun kan? Pak Haji Jam baru 25 tahun kan? Pak Haji, iya kan? Belum ada yang 100 tahun Pak. Kalau kita 100 tahun ibadah belum bisa dapat derajat itu Pak. Belum dapat, kecuali 100 tahun ibadah, 100 tahun tahajud, nggak bisa. Kata para ulama, kecuali dia pernah diuji oleh Allah dengan rasa sakit 10 tahun itu bisa mendapatkan itu. Jadi ya, nauzubillah kita mohon kepada Allah sehat walafiat. Tapi kalau Allah uji kita dengan rasa sakit, maka itu barangkali ada dua hal. Yang pertama mempercepat kita masuk surga. Yang kedua adalah memotong jalan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini merasakan Pak ya, kadang-kadang dengan sakit, yang tadinya mau gosip gak jadi gosip, yang tadinya mau pergi dugem gak jadi pergi dugem, karena lagi sakit. Subhanallah. Jadi orang-orang yang bisa hidup berdampingan dengan kauniyah tadi itu, baik secara nafsiyah ataupun secara insaniah, adalah orang yang rendah hati. Kepada dirinya, dia melihat diri aku bukan apa-apa. Saya ibadah belum apa-apanya, ilmuku belum ada apa-apanya, ibadahku kecil. Itu dia kepada dirinya, sehingga dia terus menata hatinya ya. Kepada orang lain dia begitu juga. Masya Allah, bapak sudah lama hidup, ibadahnya sudah banyak ya. Kepada anak yang kecil, Masya Allah, umurnya baru kemarin, dosanya belum sebanyak saya melakukan dosa, sehingga takzim kepada orang itu ada. Bahkan di dalam ilmu sosial itu kan, orang yang sombong pun tidak suka dengan orang sombong kan ya, betul nggak Pak? Padahal dia juga tidak suka Pak dengan orang sombong. Orang tuh cenderung dan suka kepada orang yang rendah hati. Orang sombong pun tidak suka dengan orang yang sombong. Saya alhamdulillah ya, punya sawah 500 hektar. Ya sombong Pak. Kata temannya, oh 500, saya punya 1000 hektar kata dia. Walaupun nggak ada itu, tapi dia jengkel juga tuh mendengarkan orang sombong. Karena orang sombong pun tidak suka dengan orang yang sombong. Oleh karena itu, ciri pertama orang yang dicintai Allah itu, dan ini merupakan bagaimana dia bisa berdialog dengan kauniyah tadi itu, baik secara insaniah ataupun secara nafsiyah, mereka yang mampu menata hatinya. Yamshuna alal ardi haunan. Bahkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, Allah dengan tegas mengatakan akhirat itu Allah siapkan buat orang yang tidak suka menyombongkan diri di dunia ini. Kata Al-Quran, tilkad darul akhirah
naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kampung akhirat itu, kata Allah, saya siapkan buat siapa? Pertama, kata Quran, orang yang tidak ingin menyombongkan uluwan. Ulu itu adalah tinggi di muka bumi ini, dan hidupnya tidak membuat kerusakan, kata Quran. Maka iblis itu diusir dari surga gara-gara apa sih? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Minhu itu siapa? Adam. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menata hati kita, ya. Hidup ini tidak lama. Ya, sehebat apapun kita, kalau sudah mati habis, Pak. Ya, sebagaimanapun kita, kalau sudah mati tamat. Makanya kata Ustaz Abdul Somad itu, orang yang paling berbahagia adalah orang yang paham kadar dirinya. Dan kalau toh dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dia tidak sombong, karena begitu mati semuanya selesai. Dan orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit, orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, berbagai macam penderitaan hidup, tidak usah terlalu sedih, karena dia akan selesai dengan kematian itu. Kita hidup berapa lama sih? Hanya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dan mati itu tidak menunggu giliran kan? Tidak menunggu apa? Abjad kan? Kalau abjad ya yang namanya Z yang terakhir lah itu. Ya kan? Banyak orang ya, kakeknya, Masya Allah, ya sudah sakit-sakitan, enggak mati-mati. Yang mati siapa? Cucunya, Pak. Ya kan? Di Bekasi itu ada seorang ustazah namanya Bu Tri. Itu kena 6 kanker. 6 kanker luar biasa. Sehingga di Darmais itu dia diponis sebagai pasien abadi tak mati-mati. PAGM. Pasien abadi 6 kanker, Pak. Berjuang 28 tahun melawan kanker. Dokter vonis ini barangkali cuma umur 2 tahun, 3 tahun lagi habis. Dan dia diponis karena kanker, termasuk juga tidak punya anak dan segala macam. Alhamdulillah dengan izin Allah dia punya anak 2 dan sampai sekarang masih hidup. Suaminya vegetarian, orang sehat, olahragawan, meninggal duluan, Pak. Ya. Begitu suaminya meninggal duluan, itu macam-macam datang karangan bunga ke rumah. Dia pikir yang meninggal siapa? Ibu Tri, namanya meninggal siapa? Suaminya. Ya kan? Luar biasa. Kita nggak tahu kapan kita mau mati. Betul, banyak dokter yang memvonis pasien mati, ternyata dokternya lebih dulu mati daripada pasiennya. Banyak nggak gitu, Pak? Hakim, saudara terdakwa saya vonis mati. Begitu, besoknya mati hakimnya. Yang divonis masih hidup. Ini masalah minyak goreng sekarang sudah ada yang tersangka itu. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Ya, saya yang anehnya itu waktu rapat dengan DPR, kata dia masih bisa membisikkan ke menteri, Pak, nanti minggu depan sudah ada tersangka. Ternyata dia yang tersangka. Ya kan, subhanallah itu. Ya, kita nggak tahu apa. Saya nggak mau politik di sini, ya terserahlah. Urusan diri masing-masing lah ya. Yang penting masyarakat kita ini mudah-mudahan sehat semua ini, Pak. Ya, masyarakat kita harus mampu menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya, yamsuna 'alal ardi hauna. Mulai sekarang, Pak, mari kalau ada muncul dalam hati kita kesombongan, pangkas. Ya, muncul kesombongan, hilangkan. Tidak lama, Pak, hidup kita ini. Ya, tidak lama, Pak, hidup kita ini. Kita sombong dengan popularitas. Banyak orang popularitas luar biasa, habis juga. Betul ya? Nah, mulai hari ini yamsuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini hatinya rendah. Ya, hati rendah itu bukan berarti nanti besok nggak boleh bisnis lagi, ya Pak Jejam ya. Ya, tetap harus bisnis ya. Tetap harus hebat, tetap harus hebat. Hebat tuh bukan tidak ada hubungan dengan rendah hati, Pak. Ya, hebat itu nggak ada hubungannya dengan tawadhu. Cerdas, hebat, berprestasi, orang kaya, nggak ada hubungan dengan tawadhu. Silakan. Makanya kan dunia itu di mana kita? Di sini nih, dalam genggaman. Ya, akhirat itu di mana kita? Di hati kita. Makanya kapal yang kecil itu, Pak, tidak akan pernah tenggelam di tengah samudera yang luas selama airnya tidak masuk ke dalam kapalnya.
Begitu air masuk ke dalam kapal, kapal itu pasti tenggelam. Begitulah ya. Lautan dunia ini tidak akan merusak iman seseorang. Kapan merusak iman seseorang? Kalau dunia ini sudah masuk di hatinya, dia rusak. Tapi selama dunia yang ada ini tidak masuk di hatinya, dia tidak akan merusak. Oh, dia punya duit 80 T, nggak apa-apa. Ya, dia punya rumah 20 biji di Menteng, iya silahkan, nggak apa-apa. Itu dunia kan, tidak akan merusak iman selama tidak masuk di dalam hati. Sama dengan kapal tidak akan hancur di tengah-tengah samudera selama air itu tidak masuk ke dalam kapal. Begitu air masuk ke dalam kapal, sebesar apapun kapal itu tenggelam. Ya, sebesar apapun tenggelam. Nah, ini yang pertama, yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hatinya rendah. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang berjalan tawadhu di muka bumi ini, Allah akan angkat derajatnya. Enggak ada orang yang tawadhu itu dihina orang, enggak ada. Enggak ada, Pak. Saya menyaksikan ya, ada tokoh besar di Indonesia, pimpinan sebuah ormas, enggak sebutkan namanya. Oleh seorang tokoh nggak dikenal di siapa orang, dia suruh-suruh, yang badannya kecil pindah ke belakang, pindah dia Pak. Maju ke depan, dia nggak tahu kalau ini pimpinan besar Pak. Tapi dia nggak, begitu ditahu bahwa dia adalah pimpinan ormas dan luar biasa tawadhu'nya, luar biasa ibadahnya, barulah yang tadi nyuruh-nyuruh sungkemnya luar biasa. Iya kan? Apakah dengan begitu jatuh harga dirinya? Oh tidak. Coba bayangkan kalau dia dibilang, Pak maju ke depan, kamu nggak tahu siapa saya, gitu kan? Kira-kira apa reaksinya orang Pak? Pasti Tapi dengan dia merendah, disuruh ke depan ya ke depan, disuruh ke belakang ya ke belakang. Begitu orang tahu, bukan tambah hina, orang semakin memuji dalam Masya Allah. Jadi makanya luar biasa Allah itu menempatkan ya, yamshuna 'alal ardi itu pertama kali sebelum dia bicara tentang tahajud, sebelum dia bicara tentang zakat, sebelum dia bicara tentang ibadah yang lain, yang pertama kali dibicarakan Tuhan itu adalah yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hatinya apa? Rendah. Kenapa hatinya rendah? Karena tadi dia bisa membangun hubungan dengan Allah, bisa membangun hubungan dengan kaun, dengan alam sekitarnya, baik itu nafsiyah ataupun secara insaniyah, kan gitu. Nah, kenapa orang bisa rendah hati, Pak? Karena dia mengerti dengan kadar dirinya. Kita diciptakan dari setetes air yang hina. Kita didatang dari tanah, sekarang di atas tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Sekarang kita di atas tanah, Pak. Kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Sekarang kita di atas tanah. Di atas tanah. Ke kantor tanda tangan, masuk tanah. Ya, dilantik, habis itu masuk tanah. Shooting, habis itu masuk tanah. Jadi dari tanah, di atas tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Apa yang kita banggakan ini akan kembali ke tanah. Yang kembali ke langit apanya? Roh kita, jiwa kita. Kan pernah saya sampaikan, andaikan roh itu, andaikan jasad itu lebih mulia daripada roh, maka jasad tidak akan dikubur ke dalam tanah. Tapi sehebat apapun, seganteng apapun, secantik apapun, semulus apapun, jasad tetap dikembalikan ke tanah. Yang naik ke Allah itu apanya? Jiwanya, ruhnya, imannya, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang bisa hidup berdampingan dengan orang adalah mereka-mereka yang kalau diejek, kalau dihina, kalau direndahkan, tetap mengatakan qalu salama. Kenapa Quran mengatakan wa idza khatabahumul jahilun? Kalau ada orang bodoh mengejek dia, tetap qalu salama, dia mengucapkan perkataan yang baik. Karena orang yang menghina kita adalah orang yang jahil, orang enggak kenal dengan kita, maka dia hina kita, kan begitu? Kan begitu, Pak? Kenapa orang menghina kita? Kenapa orang merendahkan kita? Kenapa orang
memfitnah kita? Karena nggak tahu dengan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak usah menjelaskan diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena teman tidak butuh itu dan musuh tidak akan pernah mempercayainya. Tidak usah menjelaskan diri kita kepada orang. Karena teman yang baik tidak butuh penjelasan itu. Dan musuh tidak akan pernah mempercayai penjelasan kita. Makanya di hadapan orang yang benci dengan kita, semuanya jelek kan? Betul nggak Pak? Sehebat apapun kita jelek Pak. Karena di depan kita apa? Orang musuh kita. Jadi orang yang beriman itu, orang yang mampu bisa hidup di tengah-tengah komunitas itu adalah mereka yang apabila diucapkan oleh orang-orang jahil kepada mereka itu perkataan yang merendahkan mereka, yang keluar dari mulut mereka apa? Qalu salama, selalu mengucapkan salam, damai, tak apa-apalah. Makanya suatu ketika ada seorang ulama besar ya, dilapor sama muridnya, "Tuan guru, ya kenapa?" Tuan guru dibicarakan orang. Siapa yang bicarakan? Orang, Tuan guru. Orang kan? Iya, nggak apa-apa. Orang kan? Dia butuh kepada Allah, saya juga butuh kepada Allah. Kalau Allah bicarakan saya khawatir. Tapi kalau masih orang yang bicarakan saya, tidak apa-apa. Kita bisa ngestel nggak Pak? Bicara orang kepada kita, bisa nggak Pak? Kita tidak akan bisa menstel bicaranya orang. Tidak bisa menstel pikirannya orang. Tidak bisa menstel hatinya orang kepada kita. Yang bisa kita setel apa? Pikiran kita, hati kita, dan ucapan kita. Ya kan? Kita nggak bisa. Wah, Anda nggak boleh dong berprasangka buruk kepada saya. Nggak bisa Pak. Justru terkala kita mengatakan jangan dong, kita dianggap tak baik. Nggak usah lah. Ya, makanya orang yang sibuk klarifikasi itu sebenarnya mereka menjelaskan siapa dirinya mereka. Ya kan? Maka oleh karena itu di dalam Quran itu luar biasa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang berbuat yang tidak baik kepada mereka, qalu salama. Salam. Dan Islam itu dinus salam. Makanya kita disuruh untuk selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena di dalam salam itu 3. Yang pertama salam, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Assalamualaikum, salam, warahmatullah, rahmat, wabarakatuh, berkah. Semuanya ke Allah itu. Assalamualaikum, berkah dari Allah, selamat dari Allah. Warahmatullah, rahmat Allah. Wabarakatuhu, dia itu siapa Pak? Allah. Jadi orang yang beriman itu selalu 3 saja. Ya, rahmat. Yang kedua apa? Berkah. Yang ketiga salam. Salam, rahmat, berkah. Itulah orang yang beriman itu. Salam. Ya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan jari jemarinya, salam. Yang kedua rahmat, memberikan rahmat kepada orang lain. Ya. Yang ketiga adalah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambah kebaikan. Orang yang beriman itu berkah. Makanya di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu ada sumur itu dalam bahasa Arab birkah, Pak. Berkah. Kenapa disebut berkah? Karena dia selalu memberikan manfaat kepada orang sekitarnya. Itu berkah. Jadi orang yang bisa hidup berdampingan dengan orang lain itu mereka yang salamun rahmatun barakatun. Salam, rahmat, dan berkah. Salam, berikan salam. Rahmat, berikan rahmat. Apa yang dia punya. Kalau dia punya ilmu, berikanlah ilmunya. Kalau dia punya kekayaan, berikanlah hartanya. Kalau dia punya jabatan, gunakanlah jabatannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada saatnya nanti semuanya tidak ada gunanya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau begitu kembali kepada Allah nanti di alam kubur, dia minta kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan ku ke dunia.
Ya, supaya saya melakukan amal soleh yang pernah saya tinggalkan dulu di dunia itu. Bahkan dalam Quran juga dikatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia, saya akan bersedekah nanti di dunia itu. Kata Quran selesai. Salam. Ya makanya orang yang beriman itu salam. Sudah dua. Yang pertama adalah yamshuna alal ardi hauna, berjalan di muka bumi rendah hati. Yang kedua, dia menebarkan salam. Yang ketiga, di dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, dalam An-Nisa, orang yang bisa hidup berdampingan orang lain itu dalam Quran adalah la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin. Yang ketiga, mereka yang mampu merasakan hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah umat adalah mereka amara bisadaqatin. Dia itu peduli untuk memberantas kemiskinan. Ya kan? Memberantas ketidakberdayaan, memberantas kepapaan. Itu orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah makan, kita sudah sekolah, kita sudah nyaman, ya sudahlah. Mau ngapain dengan orang lain enggak peduli. Itu bukan orang baik. Sehingga dalam Quran amara, dia tidak mengatakan langsung sedekah enggak, tapi amara bi sadaqatin. Amara itu apa, Pak? Amrun, perintah. Memerintahkan dirinya dan mengajak orang lain. Makanya di dalam Al-Quran itu amil itu kan pekerja. Amil zakat artinya apa itu? Orang yang bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mengeluarkan zakat, kemudian menyalurkan kepada orang yang membutuhkan, itu amil. Makanya saya selalu kritik, kalau zakat fitrah itu dibagi, kemudian orang-orang miskin disuruh datang ke masjid, Anda amil tidak bekerja. Jadi zakat fitrah itu diantarkan kepada siapa? Kepada orangnya. Ya, jangan orang itu disuruh datang. Saya di kampung-kampung dulu, saya kecil itu. Zakat fitrah itu kadang dibagi 5 hari setelah Lebaran, dikumpulkan di masjid dulu, ya, berkarung-karung di masjid. Habis itu nanti setelah Lebaran 4 hari 5 hari baru dipanggil orang-orang miskin. Yuk, mau datang ke sini, ini ada zakat fitrah. Boleh nggak, Pak? Ya boleh. Zakat fitrah itu harus dibagi sebelum khatib naik mimbar. Ya, zakat fitrah terus dibagi sebelum khatib naik mimbar. Ukurannya berapa? 45.000 satu jiwa, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Itu keputusan ketua Basnas kita. Ya, boleh pakai beras, boleh, silakan. Boleh pakai duit, ya nggak apa-apa. Karena ada ijtihad, boleh pakai duit karena kebutuhan kita bukan hanya beras. Ya, jadi jangan lagi diperdebatkan beras dengan tidak beras. Sudah tinggalkanlah yang tidak produktif itu. Kadang-kadang kita suka berdebat dalam hal-hal yang tidak. Oh kamu kunut ya? Saya enggak kunut. Ya Allah, enggak usah lagi berdebat kunut dengan tidak kunut. Yang perlu kita perdebatkan bagaimana orang yang enggak sholat subuh jadi sholat subuh. Kadang-kadang kita berdebat dalam hal-hal yang tidak pernah selesai. Gitu ya. Jadi orang-orang yang peduli itu mereka yang mampu. Kata Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ada 3 kata Quran, ambillah zakat itu. Berarti perintahnya ambil itu, ambil. Makanya badan amil zakat dimanapun, baik itu LAZ, lembaga amil zakat, ataupun BAS, badan amil zakat. Karena dalam undang-undang kita 2, Pak. Ada lembaga amil zakat, ada badan amil zakat. Lembaga amil zakat adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh swasta, seperti dompet duafa, ya, kemudian LAZ, Muhammadiyah, ya, atau macam-macam. Itu adalah lembaga amil zakat. Kalau badan amil zakat itu dibentuk oleh pemerintah, mulai tingkatan nasional sampai seterusnya. Ada Basnas tingkat provinsi, SK dari presiden, ada BAS tingkat provinsi, ada BAS tingkat kabupaten kota. Itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, maka mereka ini khudh min amwalihim, ambil harta mereka, orang-orang yang pantas untuk mengeluarkan zakat, tutahhiruhum biha. Karena kalau kita mengeluarkan zakat, hati ini menjadi bersih. Kecintaan yang berlebihan kepada dunia itu bisa dibersihkan dengan apa? Dengan zakat. Keluarkan zakat.
wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, doakan orang yang berzakat itu. Jadi kalau ada orang datang bayar zakat, doakan. Ya kan? Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kau keluarkan, Allah berkahi apa yang kau tinggalkan. Ya, bahkan kalau kita melihat sejarah Rasulullah dengan Umar dengan Abu Bakar itu kan luar biasa kan? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar? Taraktu lahumullah wa rasulah. Saya tinggalkan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya. Waduh, berat Pak. Ya, kalau kita kan masih hitungan luar biasa. Ya. Jadi khudh min amwalihim sadaqah. Nah, orang yang mampu mengeluarkan zakat, mampu mengeluarkan sedekah untuk berbagi dengan alam sekitarnya, itulah orang yang mampu membangun rabbaniyah dengan kauniyah tadi itu. Ya kan? Kauniyah tadi itu nafsiyah dan insaniyah tadi itu. Ya kan? Dia mampu membangun hubungan itu. Makanya di dalam Islam, dunia zakat, dunia sedekah, dunia infak itu disebut dengan filantropi. Filantropi itu filotropos, cinta kepada alam, cinta kepada manusia. Orang yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu adalah orang yang cinta kepada manusia. Makanya suatu ketika kan Rasulullah itu sering ya kepada anak yatim itu luar biasa Pak. Bahkan orang-orang yang tidak peduli anak yatim itu dianggap sebagai pendusta agama kan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Baru bilang wa fawailul lil, bayangkan antara fawailul lil musallin itu digandengkan dengan ta'amul miskin dan anak yatim. Luar biasa. Tahukah kamu pendusta agama itu? Mereka-mereka yang tidak peduli dengan anak yatim dan tidak peduli memberikan makan kepada fakir miskin, baru Allah mengatakan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Luar biasa. Salat digandengkan dengan apa? Kepedulian sosial. Ya. Karena memang salat itu dimulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Assalamualaikum. Allahu Akbar kekuatan transenden, kekuatan yang langsung berhubungan dengan Allah, sakralitas. Allah, Allah. Sehingga idza daqat bihimud dunya, idza daqat bikumud dunya bima rahubat faqul Allah. Kalau dunia yang lapang ini sempit rasanya kau injak karena masalah hidup, katakanlah ya Allah. Itu kan? Makanya dalam buku La Tahzan itu yang pertama kali dikutip oleh Aid Al-Qarni itu adalah ya Allah. Kenapa? Kalau sempit dunia ini kita rasa, ucapkanlah apa? Ya Allah. Betul nggak Pak? Orang kalau naik pesawat, tiba-tiba pesawat itu apa yang keluar dari mulut mereka? Ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Walaupun tadi nggak sholat subuh itu Pak. Ya Allah, Allahu Akbar. Jadi begitu goncang di atas, ya Allah, Allahu Akbar. Padahal nggak sholat tuh Pak. Begitu sampai di darat lupa lagi Allah. Kan itu dalam Quran itu ya. Kalau mereka berada dalam sebuah kapal dan kapal itu akan tenggelam, mereka akan mengatakan ya Rabb, Allah, Allah, Allah. Begitu kapal sampai di tepian dan mereka selamat, nasia, mereka lupa lagi Allah yang mereka ucapkan itu. Ya Allah, ucapkanlah Allah. Kalau dunia ini membuat sempit hatimu, segala persoalan yang membuat hidup ini terasa terhimpit, lapang dunia tapi terasa sempit. Kalau kita punya masalah kan baygon tuh terlihat jadi terasa enak tuh kan. Baygon terasa enak tuh kalau kita lihat. Itu lantai 20 apartemen tuh kelihatan kecil aja terjun ke bawah itu. Kalau persoalan lagi, makanya mulailah dengan apa? Allahu Akbar. Selesai kita ini ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu menyembah, minta tolong hanya kepadamu ya Allah. Ya, lillahi ma fis samawati, kepada milikmu semuanya ya Allah. Kekuatan itu kita dapatkan, barulah kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya Rabb, aku punya Allah, aku punya Engkau, aku punya zikir kepadamu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku punya misi hidup, Rabbighfirli warhamni
wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada 8 itu. Ya, Profesor Mu'in Salim itu mengatakan ini adalah visi hidup seorang mukmin yang 17 kali dalam sehari dia ulang-ulang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini 8, Pak. Visi hidup seorang muslim itu. Ya, Rabbighfir, ampuni aku ya Allah. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang luput dari dosa, maka dia minta ampun sama Tuhan. Rabbighfirli. Yang kedua, warhamni, sayangi aku Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak sayang kepadaku, aku nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Karena nanti aku masuk surga juga bukan karena amalku, tapi karena apa? Kasih sayangmu ya Allah. Gara-gara itu dulu Pak Kuresyap dibully kan? Iya kan? Masih ingat nggak? Rasul tidak masuk surga, padahal dia tidak berhenti sampai di situ tuh hadisnya. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga gara-gara amalan kalian. Berhenti kan? Terus sahabat, wala anta ya Rasulullah. Engkau juga tidak ya Rasulullah. Wala ana, saya juga tidak. Kalau hadisnya berhenti sampai di situ, betul, Nabi tidak masuk surga. Tapi kan hadis itu berlanjut, Pak. Illa ayatagammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah merahmati saya. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sudah dirahmati Allah atau belum? Sudah, Pak. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan kepada kamu dan kau ridho. Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, berarti sudah dijamin masuk surga. Jadi kalau berhenti sampai di situ, betul Nabi Muhammad tidak masuk surga. Tapi ayat hadis itu tidak berhenti sampai di situ. Illa ayatagammadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sudah dapat rahmat atau belum? Sudah. Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya yang sudah berlalu, yang akan datang dan sedang sekarang. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kan begitu. Nah, setelah itu Rabbighfirli warhamni wajburni, angkat aku ya Allah. Kita bisa, Pak, Masya Allah, kita harus jujur pada diri kita, Pak. Kita ini masih dihargai orang karena Allah masih nutupi aib kita. Betul nggak, Pak? Kandaikan Allah buka, Pak. Jangankan orang lain, anak kita jijik lihat kita, Pak. Kenapa orang masih Masya Allah, Pak, luar biasa, nggak tahu siapa kita yang sesungguhnya. Kita ini harus jujur, ya kan? Andaikan kita orang tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, orang nggak akan mau lagi hormat kepada kita. Anak kita nggak mau lagi, ya Pak, cium tangan, nggak. Kenapa kita masih dihargai orang? Karena Allah masih menutupi aib-aib kita itu. Jujur nggak nih, Pak? Ya. Makanya wajburni, warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Yang terakhir, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Sehingga dalam Quran kan, fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna. Setelah itu baru dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kekuatan transenden tadi itu yang berhubungan dengan Allah disebar kepada alam semesta dengan salam. Dengan apa? Dengan salam. Ya, kekuatan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Begitu di kantor dapat proyek enggak benar, ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Begitu digoda dengan yang hijau-hijau, ihdinas siratal mustaqim. Ya kan begitu. Ya, Satpol PP Kota Makassar menembak salah seorang pegawai honorer Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang. Ternyata itu adalah kasus cinta segitiga. Ya kan? Ditembak, disewa berapa orang nembak. Karena perempuan, Rahmawati namanya. Nah, apa saya sebut karena memang sudah disebut di media kan, kecuali belum disebut di media saya sebut itu ayat saya, ya kan? Najamuddin Sewa, ya pegawai honorer kasihan,
Ya, itu ditembak oleh Kasat Pol PP Kota Makassar karena cemburu saja. Masya Allah, begitu teganya orang, begitu hilangnya salam kepada dalam hidup seseorang, hanya persoalan itu menembak orang lain, mati orang lain. Saya yakin pejabat-pejabat yang koruptor itu, yang memakan minyak goreng itu di tengah-tengah kesulitan umat, itu nggak ada salam sama sekali di hatinya, ya kan? Impor daging apa segala macam, ya, yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia mencederai rakyat, memakan rakyat ini, semua atas nama rakyat. Ya. Saya masih ingat dulu almarhum Zainuddin MZ itu mengatakan, rakyat itu hanya cuma jadi address saja, alamat doang, tapi di balik semua itu kepentingan dia. Ini ada data 100 sekian ribu juta yang menginginkan anu-anu. Mana data itu? Ya kan? Ini kan mengadreskan semua, mengalamatkan semua. Orang ini nggak punya salam, Pak. Makanya orang yang nggak ada salam dalam dirinya itu serakah. Ya, yang nggak ada salam dirinya itu serakah, tamak, loba, nggak mau berbagi dengan orang lain, nggak mau orang lain dapat nikmat sebagaimana dia dapat nikmat. Jadi orang yang beriman itu harus apa? Ya, orang yang salam, kemudian amara bisadaqatin. Yang ketiga, yang keempat adalah mereka-mereka yang ma'ruf, ya, peduli dengan kebaikan, Pak. Ingat, hidup kita di tengah masyarakat ini, kata Nabi kan ibarat berada di sebuah kapal, Pak, kapal besar. Kapal itu, Pak, kalau ada salah seorang penumpang kapal melubangi kapal dari bawah, Bapak tidak cegah dia melubangi itu. Sedikit demi sedikit air itu akan masuk ke dalam kapal. Sedikit demi sedikit air masuk, lama kelamaan masuk. Begitu air masuk sudah keluar di dalam kapal, kapal mulai oleng dan kapal itu tenggelam. Pertanyaannya, begitu kapal tenggelam, yang hancur yang melubangi saja atau yang lain juga? Yang lain juga. Begitu pentingnya amal ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Di komplek ini atau di Geraha Raya ini, kalau orang bilang jangan larang-larang saya berjudi pakai duit saya berzina mau saya mabuk nggak apa-apa di rumah saya. Memang bro, yang mabuk kamu, yang judi kau, yang zina kamu. Tapi begitu Allah turunkan azab, yang kena bukan kamu saja, goblok. Yang kena bukan kamu saja, kita juga kena. Maka itulah pentingnya amal ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Dan kita umat Nabi Muhammad itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Disuruh kita amal ma'ruf nahi munkar. Bapak-bapak sekalian, nah inilah umat Nabi Muhammad itu di situ. Kalau hanya untuk menyelamatkan diri masing-masing namanya salim. Kita ini bukan salim, tapi kita adalah muslim. Apa bedanya salim dengan muslim? Salim itu penyelamatan individu, tapi kalau muslim, selain dia menyelamatkan dirinya, dia juga menyelamatkan orang, itulah muslim. Kalau ada orang yang tenggelam, berarti tenggelam sudah. Tapi kalau ada orang yang selamat, kita tanya, apakah dia menyelamatkan dirinya saja atau ikut menyelamatkan orang lain? Apakah setiap orang yang selamat itu menyelamatkan orang lain? Belum tentu. Tapi apakah orang yang menyelamatkan orang lain pasti selamat? Insya Allah iya. Karena bagaimana mungkin dia menyelamatkan orang lain kalau dia tidak selamat? Maka orang beriman itu harus menyelamatkan dirinya, tapi dia berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Pak, tapi saya nggak hafal Quran, Pak. Nggak perlu hafal Quran. Cukup apa yang kamu tahu, kamu sampaikan. Apa? Tidak perlu, Pak. Yang penting menyampaikan apa yang ditahu, jangan sampaikan yang tidak ditahu. Ini kan masalahnya begitu, Pak. Apalagi bulan Ramadan ini banyak sekali ya dai-dai dadakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. 1 bulan Ramadan ceramah ayat ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus siyam. Habis itu enggak lagi. Kemarin waktu berikan, saya bilang umat ini harus dicerdaskan, saya bilang. Walaupun ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, tapi kalau perspektifnya bermacam-macam, umatnya akan kaya, saya bilang.
Ada yang mengkaji ya ayyuhallazina amanu, ya puasa diwajibkan. Nanti mungkin dikaji tentang morfologi, kenapa kutiba diwajibkan, kenapa bukan mewajibkan. Kalau itu Anda kaji, maka Anda akan mencerdaskan umat. Yang terakhir adalah islahin bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Jadi bahkan dalam agama itu kita boleh berbohong untuk mendamaikan orang lain. Si A dan si B bertengkar, datang si C. Si C bilang sama si A, Masya Allah, si B memuji kamu itu. Padahal tidak pernah memuji. Apa tujuannya? Agar si A dan si B baikan lagi. Jadi kalau kepada keluarga jangan terlalu ini Pak, jangan terlalu jujur, berbahaya. Ini gimana makanannya Pak? Alhamdulillah, enak banget ini. Walaupun nggak ada garamnya ya gitu ya. Untuk menyelamatkan itu, ya, untuk menyelamatkan. Ini mendamaikan. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua insya Allah. Ya, ini jamnya sudah masuk isyraq ya. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya Pak ya. Dalam hidup kita ini, hidup ini sebentar saja Pak. Sebentar saja hidup ini. Ya Allah, sebentar saja. Oleh karena itu mari kita ya coba terus ya. Apapun yang kita hadapi hari ini, apakah itu kenikmatan, apakah itu kesedihan, apakah itu berbagai macam persoalan hidup, semuanya akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah insya Allah bersama kita. Ya, makanya Habib Novel mengatakan ojo mikir. Hidup itu kau terlalu banyak dipikirkan. Setelah dilakukan serahkan kepada Allah. Ya, makanya Bapak Ibu lihat orang gila jalan di jalan itu jarang kita terabrak. Bahkan orang berhenti lihat dia jalan kan, karena ojo mikir Pak. Ya mikir jalan aja dia. Ya begitu jalan orang lihat, woi orang yang berhenti Pak karena ojo mikir. Ya, kita ini kan terlalu banyak mikir, makanya pusing. Ya. Mikir terus. Ya. Waduh gimana lagi minyak goreng nih, aduh. Gimana lagi ke depan, aduh gimana anakku ya Allah, aduh pusing Pak. Ya makanya ini Habib Novel bilang ojo mikir apa sih? Nggak usah dipikirin ya, dilaksanakan, diikhtiarkan, didoakan, dipasrahkan. Kalau sudah didoakan, kalau sudah dilaksanakan dengan baik, kalau sudah kita laksanakan syariatnya, ya sudah, ojo mikir. Sebab belum tentu kita bisa hidup besok. Ya kan? Kita khawatir, gimana nanti bisnisku 10 tahun lagi, besok mati. Belum sampai 10 tahun sudah mati Pak. Iya kan? Maka ojo mikir. Ojo mikirnya itu bukan berarti pasrah ya, tapi harus berusaha, berdoa, ikhtiar, baru ojo mikir. Ini ceramah kayak ngobrol aja gitu ya. Tidak apa-apa ya, tidak perlu doa. Ya, mudah-mudahan berkah kita semua ini. Ya. Tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah terimalah ibadah kami ya Rabb. Terimalah salat, puasa dan segala ketaatan kami ya Allah. Tutuplah kekurangan kami ya Allah dengan rahmat dan rahim ya Rabb. Allahumma Rabbana ja'alna min ahli sabri. Allahumma ja'alna min ahli syukri wal hamdi ala ni'ami wal ata'. Waja'alna min ahli sabri 'ala al-bala' wal imtihan, waja'alna min ahli tawakkul 'ala al-qada'i wal qadar. Ya Allah, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur ya Allah tatkala mendapatkan curahan nikmat-Mu ya Rabb. Berikan kami juga kemampuan kami untuk bersabar ya Allah tatkala ujian itu datang bertubi ya Rabb. Dan jadikan kami adalah orang yang pasrah ya Allah terhadap takdir dan qada'-Mu ya Rabb. Allahumma Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta ridho-Mu ya Allah, kami minta rahmat-Mu ya Allah,
dan kami bermohon dari kemurkaan dan marah-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, lapangkan dada kami menghadapi kehidupan ini ya Allah. Berikan kelapangan dada dalam menghadapi segala persoalan ya Allah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya Allah. Lapangkan dada kami ya Allah, mudahkan urusan kami, wa hassil maqasidana, dan berikan tujuan itu maksudnya sampai ya Allah. Allahumma rabbana, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, kumpulkan kami ya Allah di akhirat nanti bersama hamba-hamba-Mu yang saleh di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya, udah ini terakhir bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin kalau kita nggak jumpa, dan memang dilarang open house kan ya. Nggak boleh open house, nggak macam-macam, nggak boleh buka puasa bersama. Silakan halal bihalal tapi jangan makan-makan, ya kan? Ya, mudah-mudahan semua berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.